Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini, amin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita menika umat Islam, umat yang terbaik, khairu ummah, umatan wasaton, umat yang berkeadilan, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, bahwa kita adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, menika umat Islam menika. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang keluar untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh atau memerintahkan untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikian pula telah kami jadikan kamu sekalian umat Islam menika ummatan wasaton. Bapak Ibu sering mendengar nggih ummatan wasaton menika nggih, umat yang berkeadilan atau Islam wasatiyah, Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, Islam yang mengedepankan musyawarah, Islam yang mengutamakan kepentingan umum atau kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Maka kita menika bersyukur bahwa agama kita menika agama wasatiyah, umatan wasaton, yang nopo? Yang tengah-tengah. Sebab Imam Al-Ghazali pernah berpesan, khairu umuri ausatuha, sebaik-baik perkara menika yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Hidup kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Terus seperti tema pagi hari ini nggih, Bapak Ibu kesekian kalinya sesuan, pasti Bapak Ibu ingat, kayak Pak Royhan sik tukang ngedusi mayit, alhamdulillah masih hidup lho nggih. Nek mati njuk adus dhewe menika. Maka harus imbang, ingat akhirat. Seperti pagi hari ini ibu-ibu menika pengajian untuk mendapatkan siraman rohani, juga ada jasmaninya menika unjukan gitu. Itu jasmani. Nanti kondur belanja gitu. Ya mikir dunya ya akhirat menika. Apa menika? Ummatan wasaton menika. Dalam kitab At-Tanwir bahwa umatan wasaton menika umat yang memiliki prinsip keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.
memiliki prinsip keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu dalam spiritual kita. Yang kedua sosial. Yang ketiga politik. Yang keempat budaya. Apa itu spiritual? Yaitu kebutuhan jasmani dan rohani harus seimbang. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah kehidupan akhirat, dan carilah pahala, dan carilah ridho Allah. Dengan apa? Dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kita lupa, lalai, tidak mengambil bagian kita di dunia. Kemudian Allah perintahkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard. Allah melarang kita berbuat kerusakan, ngisruh di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah menika tidak suka, membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas tadi ayat 77 yang diawali dengan perintah untuk mencari kehidupan akhirat, yaitu mencari pahala, mencari ridha Allah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa? Hidup menika anugerah. Alhamdulillah isih urip. Leres mboten? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sempat. Coba kalau Bapak Ibu menika tidak sehat, tidak bisa jalan, apa sampai sini? Kalau Bapak Ibu tidak sempat, apa sampai sini? Nggih mboten? Iya. Ini anugerah dari Allah. Lebih-lebih yang masih produktif, usia kerja, bekerja, mencari fadilah, mencari rezeki, mendapatkan uang. Untuk siapa? Untuk kebutuhan diri kita, untuk kebutuhan keluarga kita, untuk kebutuhan saudara kita. Kok masih sisa? Untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, untuk infak, sedekah, zakat, bisa umroh, bisa haji, bayangkan. Maka ketika Allah perintahkan wabtaghi menika, apa yang kita cari menika kehidupan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu kehidupan dunia. Nah, Bapak Ibu menika bekerja menika bismillah, niate ngibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Enak, gajinya sidik rapopo. Saya pernah jadi guru honor 5 tahun lebih, gajinya sedikit, tidak ada 1 juta, tapi saya sering menghibur diri, membesarkan hati teman-teman. Kalau Pak itu, Bu itu pegawai gajinya sekian, kita tidak ada 1/5-nya, bahkan 1/10-nya. Tapi nggak usah kecil hati, rasa kokean gersulo, gitu. Barangkali kalau sampai usia 60 tahun kok tetap jadi guru honor terus, ya ora apa-apa. So bagiannya awake dhewe akeh ning akhirat, nggih mboten? Menghibur diri, gitu. Ibu bapak menika tadi sholat subuh yang diawali dengan sholat fajar, pahalanya napa? Dunia seisinya. Bapak ibu keluar sholat subuh, lihat tetangga rumahnya bagus, mobilnya bagus, gitu. Senyum bapak ibu, aku baru saja dapat dunia seisinya. Betul menapa? Gitu. Biar kita mantap hidup dunia menika. Tujuan kita yang kita cari, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat menika kehidupan yang lebih baik. Kehidupan akhirat menika kehidupan yang kekal. Maka neng dunya menika mampir mboten mengombe, mongbe mangan terus komplit gitu. Ame ngombe tok gitu ya. Dunia kita. Jangan sampai ibu-ibu bapak-bapak mikir akhirat tok. Wah aku wegah
Zaman Umar bin Khattab, Bu, nggih, ada menika Bapak Ibu. Para sahabat menika ikut sholat berjamaah, sholat subuh bersama Rasulullah. Kemudian tidak keluar dari masjid sampai suruk, sholat duha awal waktu. Kemudian tetap di masjid terus sampai siang hari. Umar lama-lama melihat marah. Orang tersebut ditendang, metu nyambut gawe. Nggih. Jangan cuma berharap mendapat belas kasihan dari orang lain. Sebaik-baik rezeki menika dari hasil jerih payah kita sendiri, keringat kita sendiri. Kita bekerja untuk kebutuhan hidup kita, untuk keluarga kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia menika yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai wong urip mung ngrusui wong liya, gawe rapot wong liya. Nggih mboten? Sekarang balu viral menika. Nggih, wah, itu jadi beban keluarga ora apa-apa. Nggih to? Ning ada satu keluarga jadi beban sak negara. Nah, gitu. Ndak ngomong politik nggih mboten nggih. Nggih, sak keluarga jadi bebane wong sak negara. Ini ada itu. Kembali ke masalah napa? Hidup seimbang menika. Dados di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 jelas. Kita ingat kehidupan akhirat, tapi jangan sampai melupakan nasib kita di dunia. Nek wayahe pengajian nggih pengajian. Wayahe arisan dasawisma nggih dasawisma. Wayahe lansia nggih lansia. Wayahe poso nggih poso. Tahajud nggih tahajud nggih. Wayahe blonjo nggih blonjo. Jangan sampai kita menika tidak seimbang kehidupan spiritual kita antara jasmani dan rohani. Ada seseorang menika, aku nek dadi pengurus pengajian gelem, jadi takmir gelem, jadi pengurus Muhammadiyah gelem, NU gelem. Nek kon dadi pengurus RT RW wegah, jangan nggih mboten. Iya. Geleme pengajian, nek arisan dasawisma rata kau menika. Bahkan alhamdulillah sekarang ibu-ibu, saya itu sering diminta untuk ngisi pengajian lansia. Lho pripun niku? Acaranya lansia. Ning diisi pengajian nggih penting kala-kala. Mboten ming pertemuan lansia yuk nyanyi kemudian masalah kesehatan. Jasmani ya rohani juga diisi. Gitu. PKK nggih pengajian nih seimbang. Kala-kala bar senam yuk pengajian ya ora apa-apa nggih mboten? Iya. Ibu-ibu aja bar senam bar pengajian terus blonjo ya ora apa-apa. Makanya kundur senam nggak apa-apa. Maka kehidupan kita menika harus seimbang, kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi jangan sampai kita menika terlalu tahabuna dunya alal akhirah, cenderung saking cintanya kepada dunia kemudian melupakan kehidupan akhirat. Kemudian kita kena penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kemantel-mantel kali dunya. Nganti rupane kemruwel kaya duit gitu. Tangi turu duit, arep turu duit, nomor duit. Ya duit itu penting, tapi itu cuma sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Sarana untuk mendapatkan pahala. Nek mboten duit saged sedekah mboten. Saged infak mboten. Saged haji umroh mboten. Neng yang namanya haji umroh itu kadang-kadang di luar perkiraan kita. Orang yang nggak nabung sama sekali aja bisa berangkat haji. Orang tua saya itu dulu ngedusi mayit terus jualan topi, banyak orang nyapa, laris nggih Pak D, muga-muga iso nggo kaji, amin gitu. Diamini mawon. Kok tiba-tiba ada orang datang, nyilih KTP nih, sesuk mangkat kaji karo aku. Lho bayang nggih. Bapak saya itu tidak pakai daftar. Nabung mon boten, terlintas mon boten. Moro-moro wong teko nyilih KTP ini diajak berangkat haji mon ONH plus. Subhanallah, bayangkan. Itu rahasia Allah. Nek Gusti Allah ngersake menika gampil. Apa-apa mudah bagi Allah. Yang mau umroh, mau haji menika mudah. Apalagi mati nggih mboten. Nah, orang yang lara wae mati gitu. Urung tuwa wae mati. Maka kita juga ingat kehidupan akhirat. Kita ingat kematian agar hati kita lembut, ora takabur, ora sombong. Akhirnya mati, mujur, ngalor nggih mboten. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada mahfudhah menika, bukan hadis. Ikmal lidunyaka
ka'annaka ta'isun abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk dunia, beraktivitaslah di dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Ya, seakan-akan hidup le nyambut gawe menika tenanan. Le ngurusi kampung tenanan, le ngurusi keluarga tenanan, le ngurusi seluruh keluarga. Le golek duit yo tenanan. Seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Kalau pelajar le sekolah tenanan, le kuliah tenanan. Kalau seorang mahasiswa atau mahasiswi itu berpikirnya gitu, weh, gue tiwas kuliah, ketompo neng kedokteran, le bayar lalang, sapa ngerti arep sudah mati, ya mboten usah mikir mati nggih mboten. Nek carane ngono nggih mboten. Wis lamaran nyewa gedung ada lho nggih. Sudah lamaran nyewa gedung, besok pagi nikah. Malamnya meninggal dunia. Itu teman saya. Kanca kula guru putri, nggih. Ben duwe calon wis lamaran pun tukon komplit. Gedunge wis siap, undangane wis beredar. Kok yang kakung menika kondur kecelakaan meninggal dunia. Subhanallah. Bayangke njuk kepiye nggih to? Rasane itu ujian dari Allah. Ya, Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyut roku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian tidak akan diuji lagi. Maka Bapak Ibu, setelah kita beriman, konsekuensi dari keimanan kita menika Allah akan selalu dan selalu menguji kita. Boleh jadi Allah menguji tingkat keimanan kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Gitu? Semua punya masalah. Meng bedane napa? Si iki cerita teng budi-budi, si niki menang gitu. Semua punya masalah. Kalau bisa ya banyak diamnya pun. Nggih. Terus le sambat karo Gusti Allah. Ya sesekali cerita karo wong liya enggak apa-apa. Mudar-udar galih, tidak jadi penyakit. Tapi orang yang memang bisa kita percaya, curhat cerita atau dokter atau psikolog, biar apa? Sehat. Tapi jangan sampai ketemu sopo cerita gitu. Kalau orangnya nanti baik, iso nengai, betul apa? Nek malah ngompori gitu, wah malah dikompori gitu. Biasanya ibu seneng gitu, malah ngompori ini konjine. Maka kita menikah seimbang. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Yang kedua, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita beribadah, beramal untuk kehidupan akhirat, seakan-akan besok kita akan mati. Terus nopo? Waktune salat nggih salat, jangan ditunda-tunda. Sapa ngerti terus mati. Waktunya bayar zakat ya zakat. Waktunya sedekah, waktunya puasa, waktunya ngibadah ngibadah. Dan ibadahnya khusyuk. Seakan-akan ikut terakhir akan mati. Mbok kelingan mati, jadi ingat mati. Jangan nunda-nunda sholat duhur. Wah, nanti aja jam 2 jam. Yo nek isih urip nggih mboten. Dan khusyuk sholatnya. Siapa tahu itu yang terakhir. Maka ketika kita beraktivitas untuk dunia, seakan-akan hidup selama-lamanya. Tetapi ketika kita diperintah untuk ibadah, ingat akhirat, waktunya sholat, ya segera menunaikan sholat. Seakan-akan besok pagi kita akan mati menika. Maka umatan wasaton menika memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama spiritual menika. Jasmani, rohani. Termasuk kita memahami Islam, nggih, umatan wasaton menika yang modern. Jangan sampai terkesan ke Islami radikal, gitu atau Islami lemah, Islami abangan. Jangan sampai Bapak Ibu menika beragama Islam kemudian mengklaim bahwa saya itu paling benar, yang lain salah. Saya tidak melarang bagi mereka yang memakai cadar, jibatan, yang mau pakai jubah, mboten menapa. Tapi jangan sampai menyesatkan yang lain. Wis sesat. Bid'ah, apalagi takfir, mengafirkan, bentuk sah. Kita menikah umat Islam yang apa? Wasatiyah.
membawa nilai-nilai keadilan. Ada wasit nggih. Wasit menika penengah. Jadi wasit menika penengah menika. Dalam aspek spiritual imbang kita. Mikir antara dunia dan akhirat. Nek wayahe jagung yo jagung. Termasuk yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial menika. Kita makhluk sosial, hidup bermasyarakat. Jangan sampai kehidupan diri kita dan keluarga kita menika tertutup. Tidak mau beradaptasi dengan lingkungan. Padahal keluarga kita yang terdekat menika tetangga. Bahkan Rasulullah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Dan Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak perbanyaklah kuahnya, perhatikan tetangga. Monggo diprakteke Bapak Ibu, nanti kondur masak kuahnya yang banyak, diterke tanggane gitu, gawe gule gitu. Perhatikan tetangga, jangan sampai tetangga kita mambu masakan kita gitu. Wah, Bu Tuti ini kok masak gereh gitu, Bu Hari kayak masak, nah ini jangan sampai sengaja ngeliwet gitu, tumeh berase menika wangi, cendelone dibuka, ben tanggane mambu gitu. Goreng bakar terasi gitu dibuka, ben tanggane mambu. Tuku duren, kulitnya dibuang ning ngarep, lawang, ben tanggane ngerti nek tuku duren. Ya kalau beli duren di Purworejo di mana bawa 2 atau 3, tetangga juga diberi. Gitu. Rumah itu bukan kok terus dipageri nganggo wesi napa watu. Ning nganggo roti napa tahu, gitu. Iya, benar. Tetangga kita, saudara kita terdekat niku tetangga. Bahkan Rasulullah pernah marah, la yu'min. Tidak beriman seseorang. Sahabat yang mendengar tanya, liman ya Rasulullah, siapa? Alladzi la ya'man jarahu bawaikahu. Yaitu barang siapa tetangga ya yang membuat tetangga yang lain tidak nyaman, tidak aman. Tidak nyaman aja bukan orang beriman, apalagi tidak aman. Contoh tidak nyaman seperti nopo? Ibu-ibu nggih wis dalane sempit masang pot gede-gede nggih mboten. Lewat wae kangelan nggih mboten. Buang sampah cul nggih to, bayangke. Nyetandarke motor ning tengah kaya dalane dhewe kok sik duwe kampung nggih. Bagaimana agar tetangga lingkungan nyaman gitu. Nyantelke manuk sak geleme dhewe, nyetel tip gitu, TV banter banget, surup-surup ngumurke motor ganggu. Saya juga punya tetangga menika, dolanan bal ning ngarep omah niku kadang-kadang yo ganggu. Saking menjaga perasaan tetangga. Tapi sudah saya ingatkan, jangan sampai tetangganya tidak nyaman, apalagi tidak aman. Wah, bukae teko lho, hati-hati lho napa? Sandale dilebokke nggih. Nah, kayak helme gitu kan gitu. Kayak bunga nuke gaweane utang ngapusi nggih mboten. Punya tetangga sik kerep utangmu nyaman mboten, Bu? Mboten, kata sudah utang. Bludus mlebu, kepo apa-apa dibuka niku, wah. Akhirnya gelembuk menika nggih. Maka kehidupan sosial menika harus seimbang. Monggo. Jangan sampai kita menika tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Okay. Jangan sampai kita menika hanya bergaul dengan kelompok atau golongan kita sendiri. Ada tetangga menika kemarin mengingatkan, coba Mas Royhan lingguh neng terase Pak Kai, mesti engko dipel, bayangkan. Ya, saya duduk di rumah dia itu, saya pergi terase dipel, bayangkan. Itu ada itu, ya. Kok ya iso-isone nggih to? Tidak mau bersosialisasi serawung karo wong liya. Kalau bukan kelompoknya golongannya. Dah biasa-biasa aja. Termasuk ibu-ibu menika. Nek pengajian rasah milih, aku kudu jejer bukai nggih to. Ha priyayi sugih nggih mboten. Nek jejer kae mboten usah pilih-pilih. Bapak-bapak juga seperti itu, enggak usah. Istri saya menika jeng piknik, taren sama saya. Aku jejer sopo ya, sopo wae gitu. Ya. Ternyata istri saya berangkatnya agak terlambat. Ada yang telepon kula, "Anu Pak Royhan, saya udah duduk, mengke Bu Royhan jejer kula." Nggih, ada yang mesen ngene, alhamdulillah. Wis manut mawon nggih mboten. Dipilihke kok, enggak usah pilih
pilih hidup bermasyarakat menika. Di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah menika tidak melihat wajah kita, leres toh? Tidak melihat harta kita, tidak melihat pangkat dan kedudukan kita. Walakin yanduru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kita. Karena letak takwa menika hahuna, dalam hati. Pun boten sah bedake dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian ketika kita hidup bermasyarakat, jangan berlebihan. Wah kentengen nggih mboten. Atau mungkin jangan sampai terus ora serawung blas, ya imbang saja. Yang biasa-biasa saja, lumrah mawon nggih mboten. Wah, karena masyarakat lomo banget. Ketika dirinya sedang membutuhkan pertolongan orang lain, kok ora nulungi, kemudian gelo nggih to. Kalau lomo nek nyumbang 300. Nah, lumrahe 150 kok 300 gitu. Mbasan duwe gawe disumbang 100 gresula gitu, ngundhat-undhat. Wah, bangeten bojone ki wingi mantu tak sumbang 300 aku mantu ming nyumbang 100 ya ora lumrah mergane. Tilik wong loro nggih mboten. Nek perlu undu ngertos nggih, urun duit urunan mawon. Dikumpulke 20-an, 20, 50 mboten menapa. Pun keke enteng malahan. Mboten sah sok-sokan aku nyumbang dhewe 200 gitu. Nek pancen wonten mboten menapa, ning kudune ikhlas. Nek duwe pengarep-arep entuk balen, ampun gitu. Aku nyumbang 200 sapa ngerti nek aku lara ditilikin disumbang 200. Tidak semua sama. Niatnya kita menolong orang lain, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu seperti apa? Berbuat baik kepada orang lain, bukan karena membalas kebaikan orang tersebut atau berharap mendapat balasan dari kebaikan tersebut. Berbuat ihsan, ngertos nggih ibu-ibu nggih, wis ra mikir balen. Maka yang pertama spiritual, yang kedua sosial, yang ketiga kehidupan berpolitik. Nggih, sekarang menjelang pilkada, nggih toh, dijaga ukhuwah. Beda pilihan ora popo. Masalah partai itu hanya ideologi, bukan akidah. Kalau akidah itu harga mati. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah nabi rasul terakhir utusan Allah. Harga mati. Gitu. Tapi masalah ideologi itu bisa berubah mboten menapa. Dulu pernah milih Jokowi gitu, njuk milih Anies, njuk milih Prabowo, njuk milih mboten napa-napa. Tidak ada larangan. Dalam berpolitik tidak boleh benci sekali mboten. Njuk seneng banget mboten sah, gitu. Wah, aku nek ora Prabowo, ora Anies mboten sah, berlebihan. Semua itu manusia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bahkan pernah terjadi sik do sengit kalih Jokowi nggih. Sengit banget lho, onek-onekke. Bahasan teko njaluk selfie. Nah, pripun niku? Ya kaya lucu nggih mboten. Jarine sengit. Nek sengit niku ndulit. Nek seneng banget iso dadi musuh nggih mboten. Jangan berlebihan kita menika berpolitik. Wah, besok P3, besok PKS, enggak apa-apa. Itu berpolitik. Kemarin juga Prabowo kali Jokowi pripun nggih mboten? Sakniki ngoten niku. Setelah Pilpres ada koalisi besar Kim gitu, koalisi Indonesia Maju. Tetapi di daerah juga di Banten menika calon gubernure Golkar, wakile PDI. Ya biasa mawon mboten menapa gitu. Jenengan milih sinten-sinten monggo. Jadi ketika kita berpolitik ya ngerti melek politik sithik. Tadi jangan sampai larut. Jagune kalah, yuk radoyan mangan gitu, nganti loro sedih. Wong dhewe seneng jenengan sedih nggih mboten? Nganti mumet ya. Saya dulu berusaha ora banyak nonton TV melu manake jengkel nggih. Gurune kenceng niku nggih, bludrek mangke ngombe amplop dipin gitu. Maka usah tua tengah-tengah mawon berpolitik menika. Jangan mati-matian. Saya waktu masih muda punya idealisme yang sangat tinggi, ibu-ibu. Ngomong sama keluarga teman-teman, saya itu dulu P3, pokoknya aku P3, bojoku kudu P3, kudu Muhammadiyah. Ternyata napa? Bojo kula NU, buatan PKB, NU, PDI, pripun mawon.
Pripun nggih boten menapa. Nyatane nggih sakniki ya Islam nggih to, ya ora apa-apa. Boten sah bedake ya. Ada juga anak menika yang dibully, murid kula niku. Di SMA Pak, niki PDI yo ben. PDI sregep salat, kowe ngaku P3 ra tau salat. Padha wae to nggih to. Ya, padha mawon. Sik penting ngibadah salat. Klambine abang ijo ireng sak karepmu nggih to. Menjaga. Kita berpolitik, nggih to. Jangan sampai napa pun to. Nek duwe idealisme jangan terlalu ideal banget. Wah, aku kelompokku PKS nek karo kek ora sudi. Aku PDI nek karo PKS ora sudi mboten nggih to. Semua sama saja. Dalam berpolitik harus seimbang. Meskipun orientasi kita mesti akhirat menika. Kemudian dalam budaya kita menika kaya dengan budaya, tradisi. Al-adatu muhakamah. Adat menika menjadi hukum. Adat menika bersendikan syarak menika bersendikan Al-Qur'an dan sunnah. Lalu bagaimana kita menyikapi adat kebiasaan kita di masyarakat? Bahkan adat menika ada yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembagian mawaris, gitu. Nek orang Jawa menika, nek wong wedok menika gendong, nek wong lanang mikul, sepikul segendongan. Jelas niku, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki menika 2 kali bagian perempuan. Ini sesuai juga. Orang Jawa menika. Rumah menika ada gapuronya, gitu. Itu gofuro, agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada simbolnya semuanya, gitu. Kemudian ketika hendak bepergian orang Jawa, yuk wolo wato, gitu. Bismillah, la haula wala quwata. Netah bocah niku nggih. Selah bismillah. Nggih. Ketemu jegagi dilala biidznilah, atas izin Allah kita dipertemukan. Lho pripun orang Jawa ini penuh simbol. Seperti tradisi saparan, jembatan. Lihat boleh enggak boleh, tapi jangan punya keyakinan macam-macam gitu. Nek aku ndelok marah ke ngene, nek aku ngerebut untuk berkah mboten sah. Sebentar lagi ada gamelan keraton. Gitu, Kiai Sekati Guntur Madu sama logo. Ibu-ibu dengarkan boleh, kesenian nih kok, dengarkan seneng, tuku sego gurih. Jangan sampai punya keyakinan nek aku ngrungokke gamelan mangan ben awet nom, ben glowing, ben apa mboten saya. Itu yang salah akidahnya. Segala sesuatu menika kehendak Allah, rasa digathuk-gathukke. Nek wis kedadian digathukke mesti matuk, nggih mboten. Oh, mergone wis kedadian, enggak boleh kita kemudian percaya. Masalah tradisi menika kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengkhawatirkan akidah kita, ndak apa-apa. Tapi kalau tradisi malam Jumat kliwon gawe sajen mboten sah, nggih mboten. Untuk para leluhur, malam Selasa kliwon gawe sajen mboten sah, mboten sah. Untuk siapa? Untuk leluhur mboten. Kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya memohon kepada Allah. Kalau pengen ya sedekah, jangan gawe sesaji, gitu. Tradisi. Kemudian ngerayah gunungan, ya nggak apa-apa. Bawa pulang, gitu. Ya disimpan, nggo kenang-kenangan. Tapi jangan punya keyakinan, loh, dikek ngomah, ben omahe penuh berkah, ben rezekine lancar, ben setan mboten sah. Punya keyakinan seperti itu. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat, kalau itu berupa kesenian ya dilihat dari nilai seninya saja. Jangan sampai punya keyakinan kemudian yang mengotori akidah, seakan-akan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu yang sudah tindak haji sama umroh, Bapak Ibu menika mencium Hajar Aswad, apa tujuannya? Tidak punya tujuan apa-apa. Karena Rasulullah mencium, itu aja, bukan karena apa-apa. Karena Rasulullah mencium. Umar bin Khattab menika sampai marah, sekedar tersenyum. Napa? Dengan pedangnya dihunuskan ke Hajar Aswad. Kuwi batu hitam, tidak membawa manfaat sedikit pun bagi saya, apalagi madharat. Kalau bukan Rasulullah mencium, aku tidak sudi mencium. Tapi karena Rasulullah mencium, ya mencium. Itu seperti itu. Ya, Umar itu kita tahu nggih. Siapa Umar bin Khattab menika? Amirul Mukminin, singa padang
pasir. Wah, keras sekali. Beliau menika pasang badan kalau Rasulullah terancam keselamatannya. Tapi ada kisah menarik menika tentang Umar bin Khattab menika. Umar menika pernah mengalami masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, beliau menika mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Bayangkan. Zaman jahiliyah menika nek duwe anak wedok menika isin, wirang. Anak kok wedok ming ribet, ora iso dijak perang, ora gagah anak kok wedok. Kemudian beliau sudah menyiapkan galian di padang pasir, anak perempuannya diajak bermain, dicemplungke, diuruki. Setelah masuk Islam sering nangis. Kok aku biyen iya kan menyesali. Bahkan beliau menika hatinya sangat lembut meskipun beliau keras, semua orang takut. Pernah ketika menjadi khalifah sidak inspeksi mendadak melaku-melaku. Kemudian terdengar seorang ibu yang sedang memasak batu, bayangkan. Karena tidak punya persediaan makan, anaknya lapar, nangis gitu. Kemudian ibu tersebut mengelabui anaknya, wis etok-etoke tak masak. Padahal sik dimasak batu. Engko slot suwe nek ngantuk njuk turu gitu. Masak. Umar mendengar, kemudian ibu tersebut cerita kalau beliau tidak punya persediaan makan. Bahkan cerita ini khalifah dolim, sampai ada rakyatnya yang tidak memiliki persediaan makan. Maka Umar pun nangis, pulang. Kemudian memerintahkan untuk tugasnya membuka gudang, mengambil sendiri, dibawa, disampaikan ke ibu ini dari Khalifah Umar, semoga ibu memaafkan. Bayangkan, Umar itu hatinya lembut. Dalam kisah yang lain Umar menikah, Bu, setelah meninggal dunia, ini kok Umar meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib itu nggih kurang gawean, tapi ya itu kelebihan dari Allah. Ada iktibar, pelajaran, ibroh yang dapat kita ambil. Napa? Ketika jenazah Umar bin Khattab masuk ke liang lahat, nggih, kemudian diuruk, nggih, sudah tinggi 1 jengkal, didoakan. Para sahabat niku kondur pulang. Dalam satu riwayat Ali menika tidak pulang. Ali bin Abi Thalib niku ora bali. Napa? Penasaran kepengin nguping. Ternyata atas izin Allah, Ali mendengarkan dialog antara Umar bin Khattab dengan malaikat mungkar nakir. Bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak pengen nguping mboten, Bu? Wah, ra iso turu nggih to. Ali menika nguping. Pergi, ada malaikat mungkar nasib, dengarkan. Ternyata napa? Umar digetak kalih malaikat mungkar nakir gugah. Waduh unek kene kok. Waduh. Man rabbuka, sapa Tuhanmu? Allah. Ditanya nabine marah gitu. Sapa nabimu? Marah dia. Loh, kowe kok takon nabiku sapa? Nggih to? Wong Muhammad iki bendina karo aku nggih to. Kancaku bayangkan. Nggih to, yang pasang badan apa nggih? Marah-marah gitu. Le bentak-bentak kasar banget gitu. Tetap sama malaikat mungkar nakir digetak-getak. Sebenarnya apa pelajaran yang dapat kita ambil? Umar bin Khattab, seorang singa padang pasir, Amirul Mukminin, di dalam kubur aja digetak-getak, dikuyo-kuyo kaya ngono. Napa meneh awake dhewe pripun bayangkan. Maka takut ya, apa meneh roihan gitu ketakan. Wah, pun to. Umar saja marah dia tuh, wani. Aku tuh Amirul Mukminin, ora peduli gitu mboten. Wah, aku malaikat mungkar nakir getuk aku tak dunek-dunek iki bayangkan. Coba kalau ada takmir nggih, takmir Masjid Al-Aman. Masuk ada jamaah yang tidak mengenal beliau. Bapak niku sinten? Marah mboten kira? Undulmu gitu. Aku takmir mah takon gitu kan ya. Tapi akan Umar seperti itu kan ya. Nabi Muhammad yo karo aku takon nabine sapa nggih mboten. Tapi memang kewajiban malaikat mungkar nakir menanya dalam kubur. Beliau saja digetak-getak, apalagi kita. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih. Alhamdulillah kita syukuri. Kita menika umat Islam nggih. Khairu ummah, sebaik-baik umat. Ummatan wasaton, umat yang berkeadilan. Apa? Memiliki prinsip-prinsip keadilan, mengedepankan musyawarah, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Maka di Kementerian Agama ada program moderasi beragama. Kita mereka memahami agama Islam moderat, sik modern ngoten lho. Gitu. Ora sithik-sithik haram. Ada keluarga muslim menika mengharamkan TV. Saake anak mboten. Sik lanang niku naramke bojone ra entuk nonton TV, anake ra entuk nonton TV. Mesake mboten?
sakit. Mboten nomor apa? Nonton TV menika angsal Bu, tapi jangan nonton TV terus, nggih mboten. Jadi lago sia-sia. Ora gelem masak, ora gelem nyapu ming nonton TV terus. Lago sia-sia. Buka HP, boleh enggak? Boleh seperlunya, ora nonton HP terus, nggih mboten. Bojone nyambut gawe meneng banget, dipamiti meneng wae nggih mboten. Ya. Oh, pengalaman Pak Royhano nggih mboten nggih. Jengkel mboten. Suaminya mau keluar nguntapke. Ya. Istri suaminya datang kerja napa? Menyambut. Masa ora meng dolanan HP terus bayangke. Nggih to? Ya. Lago sia-sia. Ya boleh, ya toh. Nonton TV boleh. Tapi jangan sampai terus TV haram, HP haram, sedikit-sedikit haram-haram enggak usah. Ya. Moderat, modern gitu. Kita berpakaian juga ya biasa-biasa saja. Kalau istiqomah enggak apa-apa. Ada seorang ustadz Bu niku, nggih kanca kula. Nek ngisi pengajian niku Bu nganggo jubah. Bangun niku kopiah kaji. Nyekel tasbih. Wah, dzikir niku lho. Waktune prei liburan karo bojone karo anake teng mall katokan cendak. Pripun niku nggih to? Sakniki malah urusan polisi lho bayangkan. Naudzubillahi min dzalik. Maka istiqomah menika lho. Ibu-ibu menika berhijab, nggih. Kalau keluar rumah jauh nggih, nek iso napa? Menutup aurat nggih tetep menutup, menjaga kehormatan. Tidak boleh dipertontonkan. Termasuk udah spoil nggih. Tapi nek juk ming metu buka lawang ya ora apa-apa nggih ngruwi. Ketemu sedulur, ketemu tetangga ya ora apa-apa. Jangan sampai berlebihan. Nanti ada keluarga tuh rukupan terus ya sumuk nggih mboten Bu. Mantune teko napa terusan? Rukupan terus mantune lanang jenengan sumuk ora iso beraktivitas gitu. Ya wajar-wajar saja. Nutup aurat nggih, kudune buka. Maka Islam niku indah. Rahmatal lil alamin, membawa rahmat, keberkahan, keselamatan bagi seluruh alam menika. Perlu kami tekankan nggih, maka kehidupan kita menika Bapak Ibu harus seimbang nggih antara dunia dan akhirat. Wayahe urusan dunya nggih dunya. Tetapi ingat Bu, Pak, bahwa besok yang dipertanggungjawabkan di akhirat itu urusan dunya. Leres mboten? Nek donyane bener insyaallah akhirate bener. Jangan sampai jenengan janjian yuk ra teko wis ben urusan donya lho. Ha iki tekan akhirat ya dituntut kowe janji gitu. Ciri orang munafik menika apabila berkata dusta, berjanji tidak menepati, diberi amanah hianat. Jangan sering dusta. Itu ciri orang munafik gitu. Munafik itu intipe neraka. Maka lisan kita dijaga. Salamatul insanu fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Nek wong Jawa dulu lenduk, wong urip wis digugu gitu. Gitu. Hati-hati. Kemarin saya terkejut Bu. Mau masuk ke supermarket yang jualan apa? Ayam niku lho. Ayam siap. Itu do padu ibu-ibu. Mergo dompete ilang nuduh sebelah. Ternyata yang mencuri sudah keluar. Lihat CCTV, terlanjur emosi menuduh sebelahnya. Wah rame nih kok, wah nesu-nesu tenanan gitu. Saya dituduh pada orang nyolong, rame nih kok. Yang menuduh sudah minta maaf. Nek jenengan tetap ratrimo, nggih, diminta ibu ini sekeluarga minta maaf datang ke rumah, nggih betul. Nggo nglegani, wah so rame banget. Yang mencuri dompet itu sudah pergi. Jadi ngambil ayam, celekit, dompetnya diambil terus pergi. Nuduh sampingi. Hati-hati Bu, nggih mboten. Kalau tidak cukup bukti, jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Mikir relek gitu kan ya. Nggo tanggane duwe motor anyar, paling kemeng kredit gitu. Duwe mobil paling meng korupsi ya. Ya, hidup menika yang wajar-wajar saja. Sebagai seorang istri, jangan banyak menuntut. Lihat kemampuan suami, yang penting kebutuhannya tercukupi gitu, tidak berlebihan. Tanggane duwe mobil jangan sampai ribut. Nek bojo kula ribut nggih Pak, tanggane dhewe duwe mobil Kijang Innova anyar e, mbok aku tukokke, mboten kula tukokke Kijang, kula tukokke Kijing. Mboten sembrono gitu. Pripun nggih ta mumet gitu nggih. Maka monggo ibu-ibu nggih jangan menuntut yang di luar kemampuan suami. Wajar, maka seimbang nggih. Seimbang spiritual, seimbang sosial,
seimbang napa? Berpolitik, seimbang budaya. Maka kita syukuri. Yang jelas kita seimbang dunia akhirat, tetapi orientasi kita tujuan utama napa? Akhirat. Diniati hidup di dunia menika ibadah agar mendapat ridha Allah, mendapatkan pahala. Itu seperti ibu-ibu nggih, berangkat dari rumah ngaji, niate ngaji. Kok kondur pengajian ajeng blonjo, bakule ra teko mboten gelo, nggih mboten? Wah, bakule kerupuk ra teko enak anakku seneng ayo ra apa-apa ora gelo. Nek jenenge gelo, wah mbok ora usah ngaji itu niate meng kepengin blonjo. Nek jenengan niate ngaji njuk kemudian donyane nggih mampir. Alhamdulillah, syukur entukmu murah, tetapi jangan berlebihan. Le infak 5.000 le blonjo 200.000 we. Kayak orang umroh nih kok. Umroh le nggawa duit akeh banget. Mengarep tuku perhiasan jenengan niat ibadah napa ajeng blonjo golek bathi nggih to nggih. Maka ini harus seimbang. Nek jenengan niku nggawa duit 50 nggih to. Infak 10.000 20.000 blonjo 30 wajar. Nek nggawa 500.000 infak 5.000 niku mbak wajar nggih. Niate meng kepengin blonjo. Maka monggo kita perbarui, kita luruskan niat kita, aktivitas kita di dunia gitu. Itu kita niati ibadah, mencari ridho Allah, mendatangkan puasa pahala. Yang kita ucapkan apa? Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillah fahuwa ato. Barang siapa memulai suatu perkara yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ato, terputus, tidak dinilai ibadah. Maka nopo-nopo diawali dengan bismillah. Maka kan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan nggih, mohon maaf radi geruk. Tadi saya sebelum subuh udah keluar ngisi kuliah subuh, nek dingin menika sok jebres-jebres gitu, lumrah hawanya seperti itu. Mohon maaf banyak kekurangannya. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf banyak kekurangan, tidak ada lebihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.